Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Purnama Dewi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas modul pengontrol presentasi. Yang pertama, saya akan mengucapkan kalimat tongue twister bahasa Indonesia sebanyak 3 kali. Jangan coba cium cucu-cucuku, kalau cuma cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba cium cucu-cucuku, kalau cuma cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba cium cucu-cucuku, kalau cuma cium cucu-cucuku cuma-cuma. Kemudian, saya akan melakukan pengaturan pernapasan dengan teknik 4-2-4, yaitu 4 mengambil napas, kemudian 2 menahan napas, dan 4 mengeluarkan napas. Kita mulai dari menarik napas. Kemudian di sini saya akan membacakan sebuah paragraf cerita rakyat. Suatu hari di wilayah Sumatera Utara hiduplah seorang laki-laki muda. Pada suatu waktu pemuda itu pergi memancing. Sudah cukup lama melakukan pemancingan, namun tak ada seekor ikan pun yang memakan umpannya. Pemuda itu pun akhirnya mencoba sekali melemparkan pancingnya dengan mengarah ke tengah sungai. Namun tiba-tiba ada seekor ikan yang menyambar umpan itu. Langsung pemuda itu pun menarik pancingnya hingga pada akhirnya tampak seekor ikan yang besar di ujung tali pancingnya. Lalu dengan senang hati pemuda itu bergegas pulang ke rumah dan berniat untuk langsung membawa ikan itu ke dapur. Ketika hendak memasak ikan itu, sayangnya persediaan kayu bakar dapurnya itu habis. Oleh karena itu, ia pun pergi untuk mengambil persediaan kayu bakar. Tak lama saat ia kembali ke dapur, ikan hasil tangkapannya pun lenyap. Ikan tersebut justru berganti menjadi beberapa keping uang emas. Sontak pemuda itu pun bingung melihat itu. Pemuda itu pun langsung mengambil kepingan uang emas untuk disimpan di kamar. Betapa terkejutnya saat membuka pintu kamar, ia malah melihat seorang gadis yang cantik yang ternyata jelmaan dari ikan tangkapannya tadi. Gadis cantik itu pun meminta ke pemuda itu untuk diperbolehkan tinggal di rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun jatuh cinta dan hendak menikah. Namun sebelum menikah, gadis jelmaan ikan itu memberi syarat kepada sang pemuda bahwa ia harus bersumpah tidak akan pernah mengungkit asal-usulnya itu yang merupakan ikan. Setelah menikah, mereka memiliki seorang anak laki-laki. Pada suatu hari, ibu menyuruh anak itu untuk mengantarkan bungkusan makanan untuk ayahnya di ladang. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba anak itu merasa lapar, lalu ia memakan sebagian isi bekal untuk bapaknya itu. Ketika telah sampai di ladang, sang anak pun segera menyerahkan bungkusan bekal ke ayahnya. Ketika melihat setengah bekal makan itu telah dimakan anaknya, sang ayah pun murka. Ia pun murka sambil berkata, "Dasar kau anak keturunan ikan." Secara tak sadar, ia pun melanggar syarat yang telah diberikan istrinya, yaitu jelmaan ikan. Kemudian anak itu lari pulang dan langsung mengadu kepada ibunya. Sontak sang ibu pun sedih mendengar cerita itu. Sang ibu menyuruh anaknya agar naik ke puncak bukit sembari ia sendiri berlari menuju ke sungai. Saat dirinya berada di tepi sungai, cuaca yang jadi cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Langit bergemuruh kencang yang juga disusul oleh petir dan hujan yang dahsyat. Pada saat itulah sang ibu langsung melompat ke dalam sungai, kemudian ia berubah menjadi seekor ikan besar. Dalam sekejap sungai itu pun meluap dan menyebabkan banjir sehingga membentuk bendungan air besar yang akhirnya berubah menjadi Danau Toba. Baik, sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.